Thank you, terima kasih. Mang. Seruput kopinya dulu. Masih lajang, Mang? Thank you. Horas, selamat datang di podcast saya, Harmoko Sindaga, pendamping desa Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, dalam topik pengentasan kemiskinan ekstrim di desa. Kali ini saya berfokus kita membahas tentang ide, gagasan, kondisi, hal-hal yang ingin diharapkan, aturan, evaluasi pelaksanaan terkait dengan kemiskinan ekstrim di desa Partuko Nagijang, satu dari 13 desa yang ada di Kecamatan Harian dan satu dari 128 desa yang ada di Kabupaten Samosir. Saat ini saya bersama dengan Kepala Desa Partuko Nagijang, Bapak Sahat Sindaga. Horas. Horas sama. Horas, Kepala Desa. Ya, dan di hari ini kita berada di lokasi objek wisata yang sangat indah dan sangat luar biasa viral, dan ini juga merupakan objek perubahan yang dikerjakan oleh pemerintah desa, pengurus BUMDes, tentunya didampingi oleh pendamping desa yang ada di Kecamatan Harian. Oke, Pak Kades. Siap. Pak Sahat Sindaga, Desa Partuko Nagijang sudah ditetapkan menjadi desa wisata Partuko Nagijang melalui SK Bupati, betul ya? Ya, betul. Tapi sebenarnya di tempat ini apa pekerjaan utama dari masyarakat kita? Pekerjaan mayoritas masyarakat Desa Partuko Nagijang itu adalah petani. Petani ya? 90% dari masyarakat Desa Partuko Nagijang adalah bertani. Pertanian hortikultura. Hortikultura. Ya. Hortikultura. Antara lain ada Kentang, kol, ubi, cabai. itu yang paling mayoritasnya. Paling mayoritas ya. Paling cabai sama bawang, itu kan enggak sebagian lah yang Sebagian ya. iya. 90% ya? Iya, 90%. Atau bahkan bisa lebih? Bahkan bisa lebih. Bahkan bisa lebih dari 90%. Oke, sebelum kita lanjutkan obrolan kita minum kopi dulu. Karena karena Tegar Raja ini sangat-sangat nikmat menikmati segelas kopi yang disediakan oleh BUMDes Sapinur Bunga. Ya, ini dia langsung. Wih, sudah datang kopi kita. Wih, langsung diantar oleh ketua unitnya ini ya. Ini Pak Juni. Selamat Pak Juni. Thank you. Terima kasih. Seruput kopinya dulu. Masih lajang, Mang? Thank you. Kita minum kopi sambil kita ngobrol. Sebelumnya kita sudah jalan-jalan dan bahkan kita sudah ngobrol melihat salah seorang keluarga yang miskin ekstrim di desa kita. Kira-kira kalaulah se-ekstrim itu pendapatan yang sangat rendah, single parent, artinya sudah sendiri, duda atau janda, ada kira-kira berapa kepala keluarga lagi yang kita lihat sangat ekstrim kemiskinannya di desa, Bapak? Menurut pengamatan dari desa lah ya, dari survei dari Kadus Desa Partuko Nagijang, kurang lebih adalah 10 kakak lagi ya? 10 kakak lagi. 10 kakak lagi ya. Tadi saya bersama dengan, saya sudah sempat ngobrol bersama dengan Ibu Boru Gultom, dan dia mengatakan keinginannya adalah rumahnya dibedah. Gitu. Tapi kira-kira ada nggak ya program yang sudah dikerjakan atau yang Bapak cari programnya terkait bedah rumah ini? Memang pengakuan Ibu itu dia sudah pernah dapat, tetapi tidak hanya terbatas dananya sehingga menambahi pun dia tidak punya uang untuk menambahi membangun rumahnya. Kira-kira gimana Pak Kadis? Ya, sebenarnya tahun 2021 kita ada terobosan dari PUPR tentang lebih ya? Ya, lebih. Tentang pembangunan bedah rumah. Masyarakat kita ada sekitar 48 kakak. Di tahun ini? Tahun 2021. 2020 ada? 2020 ada kira 17 kakak. Yang tahun 2021 yang Bapak sampaikan tadi yang namanya Ibu yang Boru Gultom. Iya, Boru Gultom.
sempat kita daftarkan sebagai calon penerima. Dikarenakan anggarannya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan, baru Gultomnya menolak. Oh, menolak. Nggak ada uangnya menambah. Berapa Iya. angkanya beda rumahnya, Pak? Kalau tahun 2020 kalau nggak salah 20 juta. 20 juta ya. Iya. Artinya 20 juta juga nggak cukup Nggak ya. cukup ya. Nanggung ya. Nanggung. Makanya ibu itu juga merasa nggak cukup. Jadi harapan Bapak program ini, kan dana desa ada juga ya? Ada. Tapi kalau kita melakukan pembangunan bedah rumah melalui desa, pendataannya sangat rumit. Dari rumitnya kan, Banyak aturannya. dari luas daerah lah. Artinya siapa yang harus pantas dulu yang untuk mendapat Prioritasnya. Amat sulit untuk melakukan pembangunan bedah rumah untuk masyarakat kita. Dan juga dibatasi angkanya ya, jumlah uangnya. Dibatasi. 17 Nggak cukup juga. 17 juga sama. 17 juta ya? 17.500 ya. Jadi harapan Pak Kades, Ya harapan kita Terkait dari pemerintahan beda desa Partukuan Ginjang, kalau bisa pemerintahan pusat untuk tentang pembangunan bedah rumah itu, kalau memang ada untuk program pembangunan rumah, misalnya dananya itu ya mutlak lah, nggak ada beban lagi untuk ke masyarakat. Artinya 20 juta langsung satu rumah, nggak ada lagi bebannya untuk masyarakat menambahi swadayanya. kalau bisa desa itu total lah Total lah membangun. ya, jangan ada lagi disangkut pautkan sama swadaya. Oke. Masyarakatnya. Thank you. BLT dana desa sudah berjalan 300.000 per rumah tangga. Tahun ini 143. 143 Minimal 40% harus disalurkan. harus disalurkan. Bagaimana ketentuan ini, aturan ini, evaluasinya menurut Bapak Kepala Desa? Sebenarnya dari kita lah ya, pemerintahan desa ya, kalau bisa kami harapkan ke pemerintahan pusat secara juknisnya, kalau bisa pembagian 40% aturan dari dana desa mengondisikan desa itu layakkah 40%, kalau bisa desa itu yang Menyesuaikan desa lah. Artinya jangan desa yang nggak harus menyesuaikan. minimal, nggak harus maksimal, Iya. sesuai dengan kebutuhan desa lah. Kebutuhan desa, iya. Adakah kira-kira yang sebenarnya, inilah dulu ya, sebenarnya sih nggak perlu lagi kita kasih BLT, Iya. tapi tetap gara-gara mengejar target 40%, jadinya kita kasih Kita gitu. kasih. Ada juga yang seperti itu ya. Ada. Tapi harapan Pak Kades, BLT ini memang kita maksimalkan untuk yang ekstrim Yang tersebut. paling ekstrim lah. Semoga tahun depan seperti itu ya. Artinya Ya, yang seperti paling itu. Harapan ekstrim kita, ya. supaya yang ini dibantu gitu Dibantu, ya. ya. Oke. Jadi Pak Kades, ini kan luas kita itu kita 175 meter kuadrat. Ya. Ini status lahan ini sebenarnya apa Pak Kades? Status areal kita ini? Kalau kita ngomong dari pemerintahan ya, sebagian kan masih Terregister. register. Ya. Tapi kalau kita sebagai masyarakat yang punya bertempat tinggal di desa Partukuannya, mayoritasnya adalah tanah wilayah, tanah adat. Tanah adat. Iya, Nah, pengakuan masyarakat. kita juga pemerintah daerah Perbup tentang hutan adat juga sudah ada yang dikeluarkan. Iya, Nah, iya. apa harapan Pak Kades? Ini kan artinya keleluasaan masyarakat untuk mengelola, keleluasaan untuk membuka, sehingga bisa mengentaskan kemiskinan. Ini kan salah satunya adalah mereka bertani kan begitu. Kita kasih modal, kita bantu. Tapi terkait status lahan ini, apa yang Pak Kades harapkan? Ya, yang kalau kita dari pemerintahan terendah lah ya, dari pemerintahan desa yang bersentuhan dengan masyarakat, yang kita harapkan dari pemerintahan pusat, kan saat ini kan ada masyarakat yang udah mengajukan untuk pelepasan jadi tanah wilayah. Ya. Ya kalau bisa kan itu Dipercepat lah ya. dipercepat lah. Supaya- Jadi biar bisa nanti masyarakat kita juga yang memang bersentuhan dengan pengakuannya tanah wilayah biar Lebih longgar, lebih bisa longgar, berbagi, bisa berbagi. lebih cepat Iya. untuk membantu yang lain juga dalam bertani kan gitu ya. Dan kita juga berharap dari pemerintahan desa untuk melakukan pembangunan udah lebih Cepat ya. lebih cepat, Lebih cepat. lebih leluasa, lebih plong lah untuk Oke. melakukan kegiatannya. Oke, teman-teman semua, itulah obrolan kita bersama dengan Kepala Desa Partukon Gijang, Bapak Sahat Sinaga, yang sudah memberikan ide dan harapannya dan evaluasinya. Tentunya pertama adalah
kondisi aturan, tidak semua desa akan dapat direalisasikan dengan aturan yang ada. Program kemiskinan ekstrim akan bisa teratasi bila desa itu punya wewenang yang lebih longgar untuk mengelola dananya, sehingga mengedepankan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Oke ya. Kita dari Objek Wisata Togaraja, saya Harmoko Sinaga, pendamping desa Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, dalam podcast mengentaskan kemiskinan ekstrim di desa yang ada di seluruh Indonesia, dan kita dari Togaraja, Desa Wisata Partuko Nagijang. Sekali lagi, horas, horas, horas. Kita ngopi lagi. Terima kasih. Luar biasa pemandangan alam ini ya. Mantap kali. Mantap kali. Sambil minum kopi.